Oke, untuk Mas Adi, Ya, mau langsung mulai aja ya. saya persilakan waktu dan tempatnya. Oke. Selamat malam teman-teman semua. Malam. Nanya sendiri jawab sendiri kan. Nggak ada audionya sih. Oke. Jadi gini, kemarin kita sudah coba overview sedikit gitu kan tentang InDesign, dan beberapa ada teman yang ternyata InDesign tuh nggak cuma hanya gitu aja, ternyata banyak fungsi dan segala macam. Nah, sekarang ini saya mau mau masuk ke ranah yang lebih sedikit technical, bukan technical apa namanya? Sorry, lebih ke bukan teknikal ya istilahnya tuh, lebih yang memang ada knowledgeable-nya di sini mengenai desain itu sendiri. Karena itu juga akan dijanjikan di Adobe Illustrator Associate. Oke, ini kita mulai ya. Saya ngomongnya kecepatan nggak sih? Saya takutnya kecepatan ngomongnya. Kalau nggak jelas, saya di chat aja. Oke. Nah, hari ini tuh skill matrix-nya tuh ngebahas tentang compositing, layout, sama ini. Ada user interface sama user experience. Ini maksudnya gimana sih gitu kan? Banyak banyak banget nih dari teman-teman kita yang praktisi ngedesain juga, kadang suka kelupaan kan, compositing tuh asiknya gimana gimana gitu kan. Dan kadangkala uh, karena terbiasa dengan hal-hal yang nabrak aturan istilahnya segala macam, at the end of the day hasil dari FA-nya itu nggak maksimal gitu kan. Nah, di sini saya coba ulas lagi buat yang pernah kuliah di DKV mungkin udah pernah belajar desain prinsipal dan segala macam ya. Tapi buat teman-teman yang lain mesti 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 coba keep up gitu kan. Nah, di sini juga ada istilah layout juga. Di layout ada mengenai tentang konsistensi sama koordinasi. Itu dalam sebuah layout itu seperti apa sih gitu kan. Kayak misalkan gini deh. Saya ambil contoh gampang kayak majalah lah atau misalkan website kah segala macam itu kan ada layoutnya ya. Nah, layout itu kira-kira ininya gimana sih itu kronologisnya gitu biar biar di saat kita membuat tuh kita tahu seperti apa gitu. Dan yang terakhir ini sebagai penutup mungkin nanti kita akan sedikit ngebahas mengenai user interface dan user experience. Ini mungkin teman-teman udah mikir kan, gila apa ngaruhnya user interface sama user experience dalam dalam ujian Adobe Certified Associate in Design. Oh ya ada, di situ nanti juga akan keluar sih sebenarnya. Jadi ini kan kalau untuk masalah visual, kayak visual design itu berarti kan masalah kenikmatan mata ya. Nah, itu pun juga ada science behind those things yang mesti gue coba explain di sini. Oke, kalau gitu kita mulai aja. Bang Hasan, ready Bang Hasan? Ready ya? Oke. Ready, Mas, ready. Ya, kita mulai kalau gitu. Nah, di sini gue coba untuk ngebuka sedikit kan. Beberapa prinsip UI design yang dipakai itu kalau dalam layout apapun itu gitu ya di lewat InDesign gitu. Kemarin kan saya coba udah jelasin kan. Untuk foto editingnya otomatis harus di Photoshop ya. Untuk ilustrasi otomatis ngerjainnya harus di Illustrator gitu kan. Bisa juga ngerjain di Photoshop tapi nggak maksimal karena outputnya raster bukan vektor ya. Nah, ini teman-teman harus pahami. Jadi setiap ini walaupun bisa bisa multifungsi dalam satu software tapi tetap aja harus uh, kembalikan kepada tempatnya masing-masing. Oke. Lanjut nih tentang mengenai desain prinsipal. Nah, dalam prinsip dasar desain tuh nggak ngomongin layout itu apa ya, bisa dibilang tuh unik ya. Layout kan penempatan ya, penataan tempat gitu kan. Kayak misalkan kita di rumah gitu kan, atau di kamar kalian sendiri, di tempat di kamar kalian gitu kan. Tempat tidur enaknya naruhnya di mana, meja belajar taruhnya di mana, apakah lap meja belajar di mana dan segala macam. Nah, itu sebenarnya seni tata letak ya. Tata letak yang basically itu nanti ada sangkut pautnya sama kebiasaan kita, kebiasaan human kita. Misalnya kayak apakah orang itu apa namanya kidal atau enggak gitu. Maksudnya kidal tuh yang ya, tangan kirinya jauh lebih aktif atau gimana. Ya anggaplah kalau misalnya kita masuk sebuah ruangan kan. Buat orang yang kidal mungkin agak kesulitan di saat penataan tata letaknya itu lebih cenderung untuk ke user yang tangan kanan. Seperti itu. Nah, layout itu sebenarnya tata. Itu tadi analoginya aja. Bagaimana dengan di apa namanya?
di kayak website kah, layout desain yang lain dan segala macam. Otomatis sama. Nanti akan kita bahas itu gimana sih our movement eye, rapid eye movement kita tuh gimana sih cara ngeliat sesuatu gitu kan. Contoh gini, kalau di Indonesia nih, kalau gue mau tanya nih, kira-kira kalau kita ngebaca sebuah tulisan, teman-teman ngebaca dari kanan dari kiri. Nah, kalau kebanyakan karena kita huruf alfabet biasa kan, kita baca dari kiri ya. Dari kiri bukan dari kanan kan. Mungkin kalau dari timur tengah dan segala macam bacanya dari kanan. Nah, itu pun nanti berbeda lagi budaya cara skill matrix-nya gitu. Rapid eye movement-nya. Ya. Dan di sini juga layout itu juga berfungsi sebagai alignment. Maksudnya alignment tuh itu mengatur urutannya itu. Jadi batasannya itu sampai mana gitu kan, alignment-nya sampai mana. Dan juga bisa ini masuk ke hierarki gitu. Jadi kalau misalkan website, kalau hierarkinya nggak jelas, itu aneh banget. Instructional guide-nya nih gue pencet yang mana tombolnya ya, atau ini yang mana sih menunya dan segala macam. Dan ini sering banget kejadian tuh di kita ya, dengan berasumsi bahwa udah pasang aja semuanya gitu kan. Di saat pasang semuanya, hierarki nggak jelas, alignment-nya nggak jelas, layout-nya nggak jelas, otomatis pas udah, walaupun pakai template yang bagus segala macam, cuman pas kita ngeliat, kayaknya nggak asik deh gitu kan. Kayaknya ada yang kurang apa gitu kan. Pasti ada yang ketinggalan. Nah itu nggak apa-apa karena itu sebuah proses kan. Jadi tetap harus tetap di keep up, dikejar gitu. I but you X, oke. Ya, ya, kita lanjut lagi. Nah, ada yang tahu nggak istilah proximity sama repetisi sama balance gitu? Gue coba dari yang kanan dulu deh. Gue ngetes nih. Ngetes buat, sebenarnya kita seringnya dari kiri kanan ya. Kalau misalnya coba gue tes dari kanan gue. Repetisi itu apa sih? Repetisi, ada yang tahu nggak? Repetisi itu elemen-elemen desain. Di sini ada sampling ya, bahwa gini deh, kalau kayak baju batik, segala macam, repetisi pattern nggak? Pola. Ya, pengulangan betul. Kak Leo Tiopan, betul banget, pengulangan. Sorry. Kalau balance itu kita ngobrolin soal keseimbangan. Ya. Nah, sekarang kalau proximity itu apa? Ada yang tahu nggak? Ayo. Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa jawab nggak? Proximity itu apa? Unity kan satu kesatuan. Ayo, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu, ada yang tahu, ada yang tahu. Wah, nggak ada yang tahu. Oke. Kalau kita bisa dibilang apa ya? Ayo, ada yang tahu nggak? Di sini ada yang bilang jarak antar pendekatan. Nah, yang paling tepat itu pengelompokan. Jadi gini, di saat kita bikin sebuah desain, kesamaan dan segala macam itu harus dikelompokin. Jadi kayak jadi di saat kita ngelihatnya lebih mudah gitu. Teman-teman mungkin sering nih ngeh kalau kita main mau belanja ke Tokopedia kah, Bukalapak segala macam. Kan nanti suka ada tuh tombol misalkan pengelompokan fashion ya fashion, aksesoris. Nah, itu masuk kategori dari proximity. Nah, dan itu dalam rumus desain itu pun amat sangat kepake karena memang balik lagi kita as a user tuh harus kita as a maker of design harus mengerti apa yang user pengenin gitu kan. Yang user okay, I think I can take this gitu kan. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh kita mesti jeli ngeliatnya. Oke. Di sini gue rasa teman-teman gak ada masalah. Nah, lanjut ke bagian berikutnya. Nih gue ngomong agak-agak cepet nggak apa-apa ya, karena banyak banget materinya hari ini. Oke, di sini kita ada juga ngomongin soal warna dalam sebuah layout gitu. Warna kira-kira penting nggak? Oh penting banget. Warna itu nggak cuma hanya sebagai identity sebuah desain yang akan kita tampilkan, tapi juga bisa jadi buat untuk hierarki juga, bisa buat macam-macam lah gitu warna. Nanti kita kupas lah soal warna satu persatu. Dan selebihnya kontras. Ini penting. Dalam sebuah desain itu harus ada kontras. Ada yang bisa ngasih contoh? Oke, ntar deh. Ntar kita bahas. Oke, kontras itu maksudnya gini. Di saat ini kenapa ini warna abu-abu sendiri ya, yang lain. Apabila semua desain yang lain ini isinya blank, nggak ada gambar atau apa, otomatis dalam sebuah judul itu harus stand out.
Kadang kalau misalkan kita ngeliat di majalah kan judul tuh selalu yang paling bold kan. Nah, itu yang dimaksud dengan kontras. Oke. Nah, untuk negative space nih buat reminder ya buat semua teman-teman semua nih penting banget. Negative space itu lebih mengacu pada gini. Di saat kita melihat sebuah desain yang kompleks banget gitu kan. Itu kan capek ya. Istilahnya tuh kita kalau lari terus kita lari terus gitu nggak pakai berhenti dan nggak pakai napas. Nah, mata kita pun gitu juga sebenarnya. Kalau kita keseringan ngelihat misalkan sambil di jalan apa di pertokoan di pasar banyak sekali kan iklan-iklan yang bertebaran gitu kan. Itu honestly pasti mata kita capek gitu kan. Lihat sana, lihat sini ya. Kalau ke mall deh misalkan. Ada banyak barang yang harus kita lihat karena saking capeknya setelah keluar dari mall, keluar dari parkiran ngelihat, aduh lega juga ya ngeliat langit ke atas. Nah, that's negative space. Jadi sebenarnya apapun itu, uh, penataan layout itu harus diperhatikan juga negative space-nya. Satu, agar mudah fokus pesan apa yang mau ditangkap. Kalau case yang kayak tadi, kayak di mall segala macam, apa di pasar tuh, saking banyaknya informasi yang kita tangkap, otomatis kita jadi lelah. Nah, jangan sampai sebuah layout desain kita tuh terlalu banyak informasi yang sekiranya bikin bingung, bikin lelah mata juga dan segala macam. Oke nih, gue mau coba study case. Nih, kira-kira menurut teman-teman gimana desainnya? Nah, ini kalau kita perhatiin ini kan modelan corporate apa ya bilang? Apa sih corporate identity ya bilang apa namanya? Kalau bahasa Indonesianya apa? Bahasanya apa di sini? Corporate apa sih namanya? Bukan corporate identity ya, bilangnya apa tuh kalau kok gue lupa namanya. Iya, lantai itu biasanya buat corporate resume gitu, buat orang-orang atau ngeliatin segala macam. Ah, iya, company profile. Yes, betul. Gue sampai lupa namanya. Nah, di company profile nih, menurut teman-teman gimana? Is it masih make sense nggak kalau untuk hari gini nih di 2020 kita bikin company profile, kita print kayak gini dengan konten yang sebanyak ini? Kalau tahun 90-an, tahun 80-an itu masih mungkin karena website itu belum banyak ya. Dan hari gini kalau misalkan ada masih yang coba bikin company profile segala macam, ya it's a wasting your time basically. Company profile palingan enggak kalaupun hanya untuk map untuk proposal bisnis, map it's okay. Tapi kalau sampai kayak begini ya better langsung aja dicek websitenya dan segala macam. Soalnya ini 2020 gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat ini crowded, dibilang desainnya keren. Ini keren banget. Tapi saking banyaknya informasi untuk contoh ya, gue coba bahas satu persatu. Di sini logo terglobal misalkan. Di sini ada press dan segala macam nih. Ini maksudnya apa nih? Gitu kan. Oke. Dan sini juga ada nih titles artikel. Di sini juga ada. Ini kayaknya masing-masing dan segala macam malah terlalu crowded yang notabene kayak jujur aja buat teman-teman nih kalau dapat company profile emang dilihat semuanya? I don't think so. Dilihat rame kepenuhan taruh aja gitu kan. Palingan kalau emang baru mau butuh banget baru ngelihat. Beda cerita kalau misalkan teman-teman cuma hanya ngasih kartu nama yang misalkan apa ya? Ini sorry gue pakai musuh rokok deh. Misalnya di kartu nama tersebut misalkan ada nama websitenya segala macam. Mungkin teman-teman bisa langsung browse, ini perusahaan ini tuh ternyata. Jadi kalau di website kan suka ada about. Nggak panjang kali lebar tapi ngejelasin, bergerak di bidang ini. Nah, jadi kalau untuk zaman sekarang kayaknya udah nggak relevan lagi ya kalau untuk bikin company profile kebutuhannya gitu kan. Kalau buat lucu-lucuan aja ya mungkin gitu, tapi kalau dipakai in real life-nya udah mulai ditinggalkan. Nah, ini salah satu sampling desain yang dari sisi desain prinsipal itu overcrowded. Ya, oke. Ada yang mau nanya nggak? Ya, betul Kak Dita. Terlalu banyak narasi. Nah, capek kan ngeliatnya kan? Capek banget loh. Mungkin keren pada masanya. Keren. Wah, bisa ini, dan segala macam. Cuman ya balik lagi.
Ya, we don't need to know that further gitu. Kecuali kalau memang ada sangkutan yang, oh, ini mau kemana arah bisnisnya dan segala macam. Oke. Bagaimana dengan ini? Bagaimana dengan desain ini? Analisanya gimana? Ah, betul. Yang tadi sebelumnya memang kurang white space ya, jadi nggak bisa napas ya. Nah, kalau ini juga sama juga nih, overcrowded juga nih. Ini menarik sih. Overcrowded dalam arti kata mepet-mepet semuanya gitu. Walaupun ini majalah ya, ini sampling majalah gitu kan. Mungkin maksudnya keren di halaman sebelumnya. Fokus ke ulang ke-30. Pas dibuka ke halaman selanjutnya ya ini. Tapi balik lagi, ini white space-nya terlalu mepet. Gitu, teman-teman. Ya, oke, next. Kalau ini gimana? Nah, ini yang tadi saya bilang yang menurut desain prinsipal itu keren. Jadi nggak mesti too much. Kalaupun ada keterangan dan segala macam, mungkin mereka hanya cukup naruh alamat website-nya di sini atau media lainnya, sosial media segala macam yang bisa mereka pasang. Jadi di saat melihat alat ini, tinggal langsung cek. Nah, jadi sekarang kebutuhan informasi konsumsi visual saat ini tuh sekarang begini. Nah, jadi jangan sampai ya teman-teman sekarang gini, setiap zaman desain itu berubah. Nanti one day saya akan coba bahas dari tahun 60 di Indonesia itu gimana, asal mula desain itu seperti apa, 60, tapi di Indonesia ya, bukan di luar ya. Saya ada beberapa tuh, rekanan-rekanan saya gitu kan, yang bisa ngejelasin itu semua. Oke, tapi kita balik lagi ke sini. Nah, jangan sampai nih teman-teman bikin sesuatu yang overcrowded kayak gini, nggak ini apa ya, nggak bisa napas gitu, white space-nya hilang, sama ini juga terlalu edgy banget lah istilahnya tuh kayak wow oke gitu kan, maksudnya apa nih by the numbers gitu kan. Nah itu mesti diperhatiin. Oke, sekarang kalau gitu gue coba lanjut. Ini udah pada sepintas paham ya. Oke, gue coba lanjut bahas ini. Nah, kayak sebelumnya gue sempat cerita tadi ke teman-teman bahwa layout itu apa desain itu ada pengaruhnya sama tata letak tuh ada pengaruhnya sama kebiasaan kita dalam melihat. Kalau teman-teman sempat iseng nanti habis kelas itu coba deh visit browse tentang rapid eye movement, dan ini salah satu contoh pergerakan mata kita di saat kita lihat sebuah foto atau gambar. Dari nol dulu ngeblank. Ini memang ada sainsnya, ada penjelasannya ada gitu kan. Nanti teman-teman bisa lihat. Gue nggak bisa lebarin panjang lebar di sini karena bukan bidang gue ya, bukan bidang gue ngomongin soal rapid eye movement karena itu ada pengaruhnya sama neurologi di mata. Itu harus dokter mata yang kasih tahu. Nah ini interface-nya aja. Kenapa seorang desainer tuh wajib tahu? Oh ternyata memang eye rapid movement tuh emang sangat penting banget buat modal kita di saat kita ngedesain. Ya, ini salah satu sampelnya. Oke. Nah, mungkin kalau ini juga teman-teman sering tahu dong rule of third. Nah, ini juga salah satu gimana cara mata kita nge-scan sebenarnya. Nah, di sini ada persenan ini. Titik yang paling kuat itu 41% itu kita pasti ngeliatnya ke arah sini nih. Kalau udah ngeliat ke arah sini itu 14%. Jadi diusahakan, itu dia tadi, karena kebiasaan kita. Anggaplah kita ngebaca dari huruf kiri ya. Karena kita kebiasaan ngebacanya dari sini, otomatis area sini tuh jauh lebih besar 41%. Nah ini pemahaman yang mesti teman-teman tahu rule of third. Kayak gimana sih ininya samplingnya? Nah kalau ini kebetulan dia pakai yang ambil sisi sebelah sini ya, sisi sebelah yang sisi 20%-nya. Next time kalau teman-teman entah itu ngefoto kah atau apa nge-layout desain kah atau apa segala macam, coba salah satu pastikan bahwa rule of third-nya titik scan mata kita tuh ngebacanya dengan sesuai dengan apa yang kebiasaan manusia itu sendiri gitu, human center design gitu kan. Jadi coba pahami. Jadi jangan sampai berasumsi, wah kayak gini keren nih, kayak gini keren. No. From now on ke depan, coba itu sebelum ngedesain pikirin dulu kebutuhan human-nya gitu, kayak kita tuh seperti apa. Oke. Di sini sampelnya, nanti teman-teman bisa lihat gimana sih tuh rule of third gitu. Oke.
Nah, di sini menarik nih. Di sini yang tadi gue coba kasih lihat itu tentang apa namanya? User interface dan user experience. Mostly gitu. Kita sebagai desainer ya, anggaplah ini kita ngedesain jalan segala macam. Yang kita pikirkan hanya estetika, bener gak sih? Wah, ini curve-nya begini, ini begini segala macam, tata letak segala macam. Oke lah, keren. Tapi kenyataannya orang mau belok ke sini tuh harus nyebrang ke sini nih. Pak maksudnya? Pernah nggak ada kejadian masuk ke sebuah website, tapi kita bingung mencet tombolnya tuh yang mana gitu kan? Anjir, tombolnya di mana nih? Loginnya kemana nih? Ngelihat ininya kemana segala macam. Nah, ini analogi human behavior yang mesti kita perhatikan sebelum kita ngedesain. Apapun itu bentuk desainnya ya, gitu loh. Nah, menarik banget ya sih. Coba nih, kalau sekarang gue mau coba tanya komentar teman-teman tentang uh, yang biasa ngedesain nih sama user design yang sering ngalamin kebingungan. Ada nggak di sini? Gue mau coba say hi. Pada diem nih kayaknya nih. Emang ngaruh ya Mas ya. Untuk bikin sebuah poster tuh harus coba memahami apa cara ngebaca sebuah informasi kayak tadi gitu. Oh, pengaruh banget. Ya itu dia tadi kalau kalau tadi gue coba balikin kalau tadi gue coba balikin ke sini kan. Ya. Ini kan overcrowded kan. Ini tadi yang bagian ini nih, itu ada pengaruhnya sama yang ini tadi. Maksud desainnya semua skill desain dikeluarin deh gitu kasarnya. Tapi lucunya kan ternyata orang nggak terlalu butuh itu kan, cuman kesenangan mata belaka gitu. Oh iya keren. Tapi you don't get the message gitu loh. Nah, selalu pastikan bahwa kita nggak bikin sesuatu itu agar bisa dilihat sama si viewer, audiens kita gitu loh. Gitu, untuk sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Nih, menarik nih. Sebelum gue masuk ke software InDesign-nya lagi, kita balik lagi. Ini opening karena ini jadi sesuatu yang agak sangat penting gitu kan. Ada yang mau tanya dulu? Aman ya? Oke, kalau gitu kalau aman ini gue stop deh. Gue kecepatan gak sih ngasih ininya? Gue takut kecepatan nih. Soalnya antusias banget nih. Bentar, gue nyalain InDesign dulu. Pas ya? Oke, kalau pas gue gak kecepatan pas, berarti oke. Ini sebelum gue lanjut ke hal yang berikutnya, ada yang mesti ditanyain dulu nggak? Nggak usah malu-malu ya. Kalau mau nanya aja. It's okay, fine. It's okay. Justru di saat ada pertanyaan itu otomatis di situ terjadinya transfer knowledge gitu. You can ask me anything about yang tadi ya, about yang tadi kita share. Oke, gue coba share screen sekarang. Adobe InDesign. Oke, mungkin nanti pas penjelasan aplikasi agak diplanin, Mas. Oh, oke. Iya, iya. Bisa. Berarti udah rata-rata udah paham nih. Nah, kemarin kan kita sempat bikin apa namanya? Sempat nyobain bikin apa kemarin? Oh, coba sempat ngejelasin tentang gimana cara ngeliat dan segala macam. Nah, kira-kira nih, ada nggak teman-teman di sini yang sering ngerjain UX, user experience sama user interface? Ada nggak? Coba bisa saya nggak di sini? Ada. Oke, Bang Yanu, saya mau coba saya ke Bang Yanuar Tumanggor nih. Halo Bang Yanuar. Halo Mas. Halo, gimana apa kabar? Sehat. Sehat, keren. Alhamdulillah sehat. Nah, mau nanya nih Bang Yanuar. Sempat ngerjain itu, user interface? Sering? Bikin apa? Biasa untuk kalau di Medan kan lagi banyak startup nih naik nih.
Nah, Oh biasanya gitu. mereka minta untuk aplikasi mobile sih kalau lebih seringnya daripada apa. Oh gitu. Lebih seringnya aplikasi mobile ya. Ya. Biasanya aset desainnya bikinnya di mana? Kalau aset desain kalau apa biasa dari Illustrator diimport langsung ke Adobe XD. Bisa langsung ya. Bisa. Bisa. Itu bisa langsung. Nah, Illustrator pun juga bisa langsung, kayak Adobe Photoshop pun juga bisa langsung diimport ke XD dan segala itu bisa. Nah, yang ada menariknya kenapa sih kalau misalkan pas lagi kita bikin user interface itu kalau pakai InDesign, lempar InDesign dulu baru ke XD. Tahu nggak kenapa? Layouting Bayangin sih apa? Mas. Eh? Layoutingnya, ngatur tata letaknya dulu. Ngatur tata letaknya dulu, oke bisa. Ada lagi nggak? Kalau biasanya sih itu aja sih. Kalau Biasanya saya itu aja ya. Nah, di saat Bang Januar ngasih review ke klien, bentuknya apa? kalau biasanya sih langsung bentuknya kalau apa prototype sih. Langsung prototipenya ya? Oke, Iya. good. Nah, prototipenya karena dari XD ya? Iya. Oke. Pernah nggak di saat lagi ngasih prototype, langsung ada revisi perubahannya itu gede banget? Pernah. Itu ininya gimana tuh? Diminta revisinya gimana? Ya gitu maksudnya jadi kayak istilahnya konsepnya itu kebalik 180 gitu. Kembali ke 180 derajat. Nah, ini nih, ini salah satu kenapa better dilempar ke InDesign dulu sebelum nanti udah repot-repot masuk ke XD dan segala macam, bongkar ulang dan segala macam ya. Jadi kayak yang kemarin udah gue cerita kan. Nah, di sini kan ada banyak nih settingan ya dari segala macam itu nanti kasih ke mereka PDF interaktif aja. Jadi mereka bisa coba seperti itu. Nanti besok tuh gue coba bahas gimana cara bikin aplikasi yang memang untuk PDF interaktif buat sampling sebenarnya, buat mockup. Jadi mockup tuh kalau ke klien biar first attempt-nya nggak biar nggak terlalu effortnya sampai begadangan sampai gila gitu kan. Ya better di adjust dulu di awal gitu, di fixin desainnya kayak apa dan segala macam. Gitu Bang Yanuar. Thank you Bang Yanuar ya. Thank you. Oh iya teman-teman, ngomong-ngomong Bang Yanuar nih ini juga loh Adobe Certified Associate loh. Udah di open lagi ya? Belum? Belum. Gue baru inget Bang Yanuar tuh Adobe Certified Associate juga nih. Waktu itu ambil InDesign juga kan ya Bang? Ambil kan? Waktu itu ngambil di mana kita? Di Bandung ya? Iya di Bandung. Nah, jadi buat teman-teman yang penasaran, anjir emang ada yang di Indonesia tuh yang Adobe Certified Associate? Ada. Nah ini Yanuar Tumanggor dari Medan salah satu Adobe Certified Associate di Indonesia. Saya dulu semuanya. Oke. Gue mau nanya sedikit nih Bang Yanuar. Di saat ujian waktu itu, yang bikin bingung soal yang kayak apa Bang? Yang paling bikin bingung ya jelas karena awalnya ekspektasi pertama sih Adobe Certified Associate itu lebih ke software doang. Tapi ternyata lebih ke kerjaan desain juga ditanyain. Nah itu bikin bingung sih. Nah itu yang bikin bingung ya. Jadi selama ini kita pikir pas ujian mungkin technical skill aja maksud Bang Yanuar gitu ya. Bener nggak? Iya. Technical skill. Tapi ternyata ya ruang lingkup kerjaan juga ditanyain ya. Iya. Oke, thanks. Udah say hi di sini. Oke, gue lanjut lagi ke sini. Thank you Bang Yanuar. Oke. Nah, di sini kemarin kita lihat kan ada banyak jenis ya. Ada banyak jenis kalau misalnya kita create, anggaplah kita mau bikin, di sini ada website juga. Gue udah coba jelasin kemarin. Di sini juga ada print, oke. Dan di sini juga ada mobile, oke. Sekarang gimana sih kalau misalkan itu kita nyiapin marketing campaign buat buat sebuah produk, buat sebuah event lah. Anggaplah open classroom lah, open classroom kita ini jadi bikin campaign gitu. Nah, kira-kira yang mesti kita siapin apa?
satu, otomatis kita harus paham ya, anggaplah Open Classroom itu klien kita kan, oh, gue pengen bikin anggaplah poster buat sebesar misalkan A3 misalkan, oke. Paling enggak poster A3 ya, oke. Kita coba create di sini. Nah, kita lihat di sini nih, settingannya di sini ada point, ada pikas, inches, dan segala macam. Semua bisa teman-teman pilih tergantung apa yang kalian biasa gunakan. Kalau kebiasa pakai sentimeter, silakan pakai sentimeter. Kalau kebiasa pakai milimeter, silakan. Atau pakai pixel, silakan. Free, it's free to choose. Oke. Kalau gue kebiasa milimeter karena dulunya gue sempat di drafter buat Autodesk, jadi gue seringnya pakai milimeter. Oke, kebiasaan masa lalu yang nggak bisa hilang. Oke, ini kalau untuk A3 size-nya seperti ini. Karena 297 4260 mm itu otomatis portrait ya, bukan landscape ya. Kalau misalnya kita klik landscape, dia berubah. Oke. Ya. A3. Oke. Nah, di sini tentang jumlah lembaran, kita mau bikin berapa banyak desain yang mau kita ajukan. Nah, itu kita bisa ketik di sini. Mau 100 juga bisa, mau 1000 juga bisa. Terbatas bisa. Terbatas lah itu. Oke. Selanjutnya ini ada start, ini maksudnya primary text frame, jadi nanti mau dimasukin teksnya itu pasti halaman keberapa, halaman 1 atau halaman kedua ke berikutnya. Nah, ini menarik nih. Ini ada istilah kolom. Kolom apa ya? Ini kita tes ya. Ini kan 1. Gimana kalau 3? Apa 4? Kolom gatornya oke deh segini nggak apa-apa. Ini agak-agak teknis tapi teman-teman wajib tahu karena at the end of the day desain itu masalah presisi dan masalah hitungan matematika. Selebihnya perasaan, tapi ya 70% dihitung. Oke, di sini bleed-nya, bleed, kemarin ingat ya, bleed itu apa? Itu garis potong di saat untuk ngebikin, di saat kita sudah selesai dicetak segala macam, di print, harus ada potongannya gitu. Sama kalau kayak di video pun gitu juga kan, ada batas apa? Yang enak buat dilihat gitu loh. Sisi batas aman. Oke. Ya, di sini ada slug juga, oke. Kalau udah, biasanya kalau untuk percetakan itu 2 mili oke lah. 2 mili oke. Sekarang gue coba create. Nah, kalau tadi kolomnya gue bikin 4 kan. Nah, di sini teman-teman bisa nih. Bisa. Nggak capek nih. Nggak, sebentar. Gue zoom dulu. Udah nggak usah capek lagi, besarannya berapa, ngitung guidelines-nya gimana segala macam. Jadi kalau entah mau hitung layout website juga bisa kan kayak pakai kayak gini. Nah, itu tadi balik lagi biar untuk rapi apa enggaknya kita pakai tadi kolom tadi. Gue coba buka lagi ya, kita lihat lagi ya. Nah, kalau kita lihat new pun ada dokumen, ada book. Kalau dokumen itu cuma hanya biasa, tapi bisa juga jadi sebuah buku atau booklet. Kalau book itu untuk khusus buku, kalau library cuma buat collecting elemen desain yang akan dipakai seperti apa aja. Nah, gue coba mau kenalin dulu teman-teman workspace-nya. Oke. Nah, tadi kan 4 ya. Oke. Ini gue balikin lagi 1. Ini gue bikin milimeter. Oke, kalau udah tadi ini yang normalnya. Oke. Nah, nggak ada kan? Kalau sebelah sini ada 4. Biasanya kalau teman-teman kebetulan dapat job dari sebuah publisher atau koran apa dan segala macam atau media-media yang lain, ini bisa di-customize nih. Gini-gini bisa di-customize. Istilah itu kalau di website itu grid khusus yang dipakai buat layout. Jadi nggak asal-asalan, nggak pakai perasaan, ada hitungannya semua nih. Oke. Ya, kalau udah, sekarang coba gue lihat lagi. Teks. Ini fungsinya apa sih? Nah, biasanya yang sering mati pakai nih, ini ya. Selection tools, direct selection tools, sama ini nih, type tool. Kalau buat di InDesign sama ini juga sering kepake rectangle frame. Ini untuk apa? Fungsinya buat naruh gambar dan segala macam bisa. Oke.
sekarang gue mau coba tes gini. Kelihatan nggak sih sebenarnya teman-teman? Ya, semoga kelihatan ya. Ini buat sampling teks aja. Kalau yang udah tahu maksudnya ini apa sih? Nah, sama ini juga. Kalau kita lagi bikin teks segala macam, suka ada kan ya kalimat kata-kata yang kepotong kayak gini nih. Ini cara ngerapiinnya gimana sih Mas Adi? Atau apa segala macam. Nah, cara ngerapiinnya itu ya, nih. Oke, kita lihat di sini ada kalau A ini buat karakter ya. Karakter format, mau formatnya kayak apa dan segala macam, oke. Ini buat apa sih namanya? Fontnya apa aja yang dipakai gitu kan. Gitu kan. Sama ya ini tentang paragraf nih kalau yang huruf P kebalik ke arah sana. Paragraf formatting. Di sini ada banyak macam panjang lebar yang bisa kita set, bisa kita edit gitu kan. Oke. Nah, balik lagi nih. Tadi yang kayak gini-gini nih. Ini jawabannya sebenarnya ada di Hibernate. Ya, kalau ini diklik. Nah, jadi seperti itu. Jadi mau nanti ininya kita, nah, apa segala macam, bisa nih. Dan juga di sini pun ada banyak sekali settingan-settingan buat setting paragraf align center itu apa, align right gimana. Nah, align towards spine itu gimana, bisa juga. Atau enggak, nah kayak gini-gini kepake buat bikin. Biasanya kalau, apa namanya, bikin satu paragraf dan segala macam kan suka ada yang di bagian sini dimundurin nih. Nah, tadi bisa pakai itu. Bisa pakai ini. Contoh, sebentar. Nah, Mas Adi, ini kalau ada tanda plus merah ini gimana maksudnya, Mas? Ini maksudnya frame-nya kepenuhan. Kalau ini diklik, kita buka lagi. Nah, dia akan terpencar dengan sendirinya. Jadi, teksnya nggak kepotong. Sebenarnya serunya di InDesign tuh gitu. Jadi, untuk formatting teks itu enak banget. Makanya itu kemarin ada bahasan mengenai copywriting. Itu buat teman-teman yang memang banget suka sama yang namanya typeset. Kalau dalam kerja dunia nyata itu typeset namanya. Nah, karena tadi ini ngeling ya tadi kenapa kita ini mau kita pindah ke apa juga dia akan pindah ke sini. Mau terpisah kemana terpencar gitu kan. Di saat kita ngedesain paragrafnya terpencar, ya tetap aja. Nah, ini penuh lagi kan. Kalau ini kepenuhan lagi, ada tanda plus merah tandanya. Ini kita klik lagi nih. Nah, ini saya kasih lihat fungsi-fungsinya dulu ya ke teman-teman yang lain. Fungsi-fungsinya itu apa aja. Oke. Jadi bisa kita pisah-pisah nih teman-teman. Teks segala macam. Kalaupun teksnya kepenuhan, kita nggak perlu repot ngoprek-ngopreknya karena di Photoshop di bagian ini nggak ada gitu kan. Bagian-bagian ini nggak ada. Jadi capek banget. Wah, mesti gedein, kecilin. Kalau ini tinggal diinin aja sih. Tinggal di setting aja. Kebutuhannya berapa gitu. Nah, menariknya di sini juga ada. Nah, di sini juga ada opacity-nya gimana, ya kan? Oh, lupa saya satu lagi. Ini yang paling penting dan sering kepake nih buat teman-teman sebenarnya. Nah, di sini juga ada matrix. Ya, di sini mau disetting berapa, angkanya bisa silakan gitu kan. Tapi kalau mau pakai optimal, nah bisa kebaca segala macam. Yang menariknya gini, settingan apa tadi namanya? Kerning istilahnya. Itu sebenarnya untuk huruf-huruf yang sekiranya itu ini agak-agak nerd banget sih di bagian typography kan. Buat teman-teman pernah kuliah tipografi terapan mungkin pernah belajar nih gimana caranya mengatur huruf yang sekiranya kurang enak banget untuk dibaca dan dilihat.
Yang paling sering itu huruf V sama A. Kita kasih sampel ya. Kita kasih sampel aja V sama A misalnya. V sama A. Oke. Ini agak sedikit teknikal nih, gue coba bahasnya. Oke. Nah, jarak ini bisa kita ubah-ubah nih, mau matriksnya atau gimana. Perbedaannya sedikit banget kan? Apakah optikal? Nah, ini beda-beda tipis nih, nggak jelas nih. Nah, ini harus kita setting sebenarnya. Apakah mau metrik atau gimana? Nah, itu nanti ada materi khusus mengenai typography nanti. Tapi ini saya cuma kasih lihat bahwa semua itu bisa dilakuin di Illustrator. Di InDesign. Oke. Nah, ini saya close dulu. Oke. Ini saya mau coba kasih lihat misalkan, oke. Mengenai ini deh. Ada juga, bisa juga loh ternyata untuk nge-layout, untuk nge-layout sesuatu yang sekiranya ke dalam kebutuhan buat handphone. Selama ini kalau teman-teman dapat PDF kan, wah, tuh teksnya kecil-kecil, mesti di zoom dan segala macam. Sekarang kalau misalkan dapat job yang di mana, nah ini coba kita ganti ya, for preview kayak apa ya. Nah, itu dapat job di mana di saat nanti di save ke PDF dan segala macam, teman-teman belajarnya tinggal hanya nge-scroll aja. Kebayang nggak kalau misalnya kayak gitu bikin presentasian ke tugas kampus dan kalian gitu, di saat dosen kalian ngebaca, walaupun lewat handphone, tapi mereka langsung bisa ngeliat, oh oke, cara bacanya nggak capek dan segala macam. Nah, sekarang gue punya pertanyaan di sini. Bedanya, sebentar. Ini gue close dulu dan save. Oke. Create new aja. Oke, kalau sudah create. Yes, bedanya ini apa? Ini gue gedein size-nya. Ada yang tahu nggak perbedaan huruf ini sama huruf ini, bedanya di mana? Ada yang bisa jawab? Oh, sebentar, ada yang nanya ya. Tadi disebut apa Mas namanya? Sebentar, saya mau jawab dulu pertanyaan nih. Pertanyaan dari Almanda Evanka. Bisa saya nggak, Kak Almanda Evanka? Sorry tadi nggak kebaca chatnya. Halo Kak Almanda. Mas. Iya. Sorry kecepatan ya. Enggak apa-apa. Nah, tadi mau nanya apa? Tadi yang kalimatnya yang otomatis itu loh Mas, disebutnya apa biasanya? Baru dengar. Kerning. Oh, oke. Itu aja kok mau nanyanya. Nah, itu kenapa penting? Di situ tadi kan ada hitungan metrik sama hitungan optikal ya. Iya. Nah, itu kenapa? Kayak misalkan nih, kita ngelihat workspace-nya si Adobe nih ya, InDesign segala macam, kenapa huruf-hurufnya pas kita baca tuh nggak capek? Itu karena sudah diukur tadi, diganti jadi optikal. Di Microsoft Word nggak ada tuh. Jadi settingan-settingan yang kayak gitu cuma ada di InDesign. Walaupun main sama-sama tulisan ya. Microsoft Word kan kita sering pakai nggak? Sering pakai kan? Iya, sering. Nah, tapi di situ nggak ada settingan gimana caranya huruf dan huruf yang lainnya itu pas di saat baca tuh nggak capek. Iya. Nah, itu kepake banget kalau nanti mau buat tugas skripsi. Sekarang semester berapa? Semester 6. Semester 6. Jadi anggaplah 2 semester lagi di saat bikin skripsian, kalau mau dosennya ngebacanya enak dan segala macam, coba diperhatikan ininya. Diperhatikan penataan tata letak huruf dan huruf ke hurufnya itu penting banget. Penting banget. Menarik ya? Iya. Oke, thank you Almanda. Terima kasih kembali.
Ya, sama-sama. Oke, lanjut nih. Di sini Kak Fahira bilang sans serif karena ada siripnya. Yang sans serif yang mana? Yang serif yang mana? Ayo. Oke, ya. Yang sans serif nggak ada siripnya. Oh, oke. Jadi gini. Ini namanya serif, ya. Dalam keluarga typeface font itu ini namanya sans serif. Bedain ya. Gue coba ketik deh biar nggak bingung. Kayak main koboi-koboyan ada serifnya. Oke. Ini namanya serif. Oke, ini namanya sans serif. Nah, yang ini, ini gue coba samain deh biar masuk akal. Oke, ini kalau buat yang udah kuliah desain pasti tahu, paham banget nih. Nah, fungsinya si serif ini seringnya itu berada di bidang cetak biasanya. Kenapa sih huruf yang ada penghait itu dibacanya tuh itu enak? Ada yang bisa jawab nggak? Jadi gini, ada rumor nih. Ini ada rumor di mana oh kalau koran atau apa gitu. Misalnya kayak di rumah kan lagi pada di rumah sekarang kan. Coba deh perhatiin. Kalau dapat brosur atau apa yang sekiranya brosur cetaknya itu pakai huruf sans serif, bacanya tuh malas. Walaupun desainnya sekeren apa itu bacanya tuh malas. Tapi kalau uniknya kalau misalkan dapat flyer brosur yang sekiranya artikel apa teksnya itu pakai huruf-huruf yang serif nih, itu mata tuh nggak pegel. Kenapa? Itu dia tadi. Serif ini perpanjangan dari kalau zaman kita sekolah tuh ada yang ingat nggak belajar huruf sambung? Gue mau nanya nih yang pada sekolah desain. Di sini siapa aja nih? Pasti ada nih. Saya mau nanya Mas Rizal. Mau say hi dulu. Mas Rizal. Ya, halo. Mas Rizal dari mana, Mas? Dari Surabaya. Oh, ITS. Jurusan Iya, apa? gimana? Gimana? Kampusnya di mana? Kampusnya di Untak. Oh, Untak. Oke. Iya. Apa kabar, Untak? Iya. Oke. Nah, Mas Rizal, saya mau nanya nih. Iya. Ini ada kafe juga bukan? Di informatika. Menarik nih anak informatika nih. Berarti teman-teman di informatika sering bikin apps dan segala macam dong? Iya. Nah, kalau Mas Rizal lagi bikin ngedesain apps segala macam, biasanya pakai teksnya apa? Biasanya kalau teks pakai si serif. Si serif ini? Nah, kalau ini tips nih biar appsnya Mas Rizal tuh keren. Ini lagi pegang handphone nggak sekarang? Iya, lagi buka handphone. Lagi pegang handphone. Coba deh perhatiin. Di handphonenya Mas Rizal itu hurufnya apa? Huruf yang ini apa huruf yang ini? Yang mananya? Di mana aja kan di handphone Mas Rizal kan ada tulisannya tuh. Suka ada tulisan apa namanya? Ada huruf, ada ya atau enggak dilihat di layout ini kan. Ini kategori huruf mana nih? Masuk keluarga ini apa keluarga ini? Yang sans serif. Sans serif. Nah, kalau yang nih ini tips, ini rahasia kita. Rahasia kita sama desainer gini. Untuk tampilan digital paling enak dalam arti gini, paling mudah dibaca ya, paling gampang kebaca dan nggak pegel kalau untuk tampilan digital itu huruf yang ini, Mas. Huruf jenis keluarga ini. Oh iya. Ya. Nanti kalau ke depan apa namanya? Mas Rizal lagi ngedesain apa segala macam yang berbau tentang outputnya digital, entah itu ke mobile kah atau ke website dan segala macam, selalu pakai typeface-nya kayak gini. Kan di Google suka ada tuh Google Best Font buat website dan segala macam. Rata-rata biasanya huruf-huruf sans serif kayak gini nih. Ada banyak macam kan? Ada banyak. Mas pakainya biasa aja. Apa aja taunya? Ada Roboto ya.
Ya ada Roboto, biasanya pakai sering sih Ah, ketika itu ya, yang ketika standar. sangat-sangat. Nah, ternyata untuk tampilan digital, layar digital, monitor digital, itu huruf yang ini lebih mudah terlihat. Nggak terlalu banyak lakukan. Tapi kalau nanti ini nempel di kertas, misalkan nih huruf ini nih ya, keluarga ini nih, nempel di kertas apalah istilahnya. Entah di brosur, apa di segala macam, di media yang dicetak, yang di print maksudnya. Itu ada baiknya pakai huruf ini. Seperti itu, Mas Rizal. Oh iya. Nah, untuk sampai sini ada yang bertanya dulu nggak? Oh enggak Mas, itu tadi udah ada masukan baru. Udah ada knowledge baru ya. Nah, Iya. jadi Mas Rizal nanti gini. Ini sebenarnya tips banyak buat desainer sih. Nah, kan nggak apa-apa juga kan Mas Rizal walaupun di informatika belajar gini juga. Iya. Pakai nggak? Iya kepake sih Mas. Dipakai banget. Nah, ya udah. Oke, jadi mulai besok-besok settingnya dibikin kayak gini Mas ya. Iya, oke. Thank you Mas Rizal. Iya, sama-sama. Makasih. Nah, oke, sekarang lanjut ya. Berarti ini sekarang udah mulai pada paham ya. Oke. Sekarang kalau misalkan apalagi sih ada di InDesign tuh. Oh, bentar, saya coba undo dulu sampai tadi mana kita. Oh, udah nggak ada ya. Oke. Kemarin Zoom. Sebentar, ini gue bikin study case dulu. Soalnya penting banget. Oke. Nah, di sini teman-teman ada lihat gambar kan ya? Ada lihat di sini nih tampilan ini. No text wrap sama wrap around bounding box ini dan ini. Sekarang pertanyaannya, Mas, cara masukin gambar ke dalam sini bisa lewat place, bisa file place, bisa. Kemarin kita coba bisa file place ya. Sekarang kalau misalkan di sini ada rectangle frame, ini maksudnya rectangle frame tuh gini. Ini kan kosong nih, ini maksudnya kosong gimana? Nah, ini bisa nih, file place, bisa. Bentar. Enggak, pencet. Bentar, teman-teman. Sorry, kepencet. Mana tadi? Sorry, kepencet. Salah nih. Oke. Illustrator mana sih? Ini sana mana? Sebentar. Oke, file. Screen share. Oke. Nah, sorry, kepencet. Agak bingung nih kalau pakai apa namanya Zoom. Ini kita file place ya. Anggaplah foto ini deh. Ini video. Ini film pun juga bisa kita masukin kok ke sini karena InDesign tuh udah bisa interaktif. Kita lihat sampling ya. Oh, sebentar. Lagi loading. Wait. File place. Kalau di saya tuh Command D, kalau di teman-teman tuh apa gitu? Nah, kalau teman-teman yang Windows tuh apa? Di sini juga bisa masukin buat film juga bisa,
Video bisa atau enggak gambar. Ya, misalnya gambar ini deh. Misalnya. Nah, ini udah masuk ke sini kan. Jadi ada banyak cara. Kalau sebelumnya bisa di luar, ya, ini pun bisa dimasukin ke dalam sini. Nah, maksudnya biar apa sih frame-frame ini? Anggaplah misalkan kita lagi bikin website yang sekiranya itu nanti butuh foto profil dan orangnya ada banyak gitu kan. Jadi biar nggak capek itu nah kayak gini udah tinggal asal template aja. Misalkan kalau saya coba pakai Command D ya, iseng aja ya. Sebenarnya harusnya gini bisa. File, coba kita sesuai prosedur aja. File, place, oke. Nge-play lah. Nah, kan ini besar nih. Gimana ngecilinnya, Mas? Oke, fitting. Fit content, mana nih? Ada banyak nih. Fit frame to content atau fit content to frame? Ya kan? Coba fit content to frame. Nah, gepeng kan? Coba kalau misalkan fit content proportionally. Nah, kalau udah kayak gini, fit content proportionally dulu baru ini kita bisa main ini. Nah, jadi kalau buat sekarang teman-teman perhatiin ya coba kayak Instagram apa segala macam thumbnailnya itu kenapa mereka bisa rapi sekali dan segala macam karena di saat mereka bikin set ngedesainnya dulu mereka udah harus pasang apa namanya grid kayak begini gitu seperti itu. Jadi di saat mereka udah tinggal replace diolah sama AI dan segala macam ya udah tinggal jalan sendiri. Gitu. Maka itu kenapa kayak teman-teman udah coba Adobe XD dan segala macam. Nah itu nanti yang mengarahnya ke sana. Nah sekarang study case satu lagi nih. Kalau misalkan ini teksnya kan ininya begini ya, no text wrap, nggak ada itu. Tapi kalau misalnya ini saya ganti jadi begini gimana? Anggaplah ini foto saya geser ke sini. Oke, ini saya gabungin. Nah, dia minggir sendiri nih. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Dia minggir sendiri nih. Nah, ini ntar tinggal kita adjust nih. Nah, sekarang kalau gini gimana, Mas? Ini kan rapat banget nih. Ini kalau wrap around gimana? Tergantung shape-nya gitu kan. Oke, sekarang gue coba undo lagi. Oke. Ini kan nggak ada perubahan sama sekali ya. Ini kalau misalkan ini klik ini. Nah, bisa. Nah, frame ini pun juga bisa di custom. Segala macam bisa di custom di sini. Jadi framing tuh nggak. Nah, tampilannya kayak gimana Mas buat ngilangin biru-birunya biar kelihatan banget itu desainnya seperti apa outputnya. Oke. Overprint kayak apa. Nah, anggaplah seperti ini. Nah, jadi sebenarnya kita bisa ngapa-ngapain banget di InDesign tuh. Media publishing lah gitu kan. Seperti itu teman-teman. Oke, untuk sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ada yang mau ditanyain kah? Nah, kalau untuk warna gimana Mas? Untuk segala macam gimana Mas? Oh, bisa. Overview-nya gini. Nah, di sini ada box ya, rectangle tool, ada lingkaran segala macam. Anggaplah males dari Illustrator gitu. Atau cuman elemen desain yang nggak penting misalkan. Cuman buat apa namanya? Warna-warna yang pembatas misalkan. Misalkan gini aja deh. Nah, ini juga bisa. Nah, ini ada garis batas potongnya ya, tadi yang belit yang tadi saya bilang kan. Jadi desainnya harus sampai di luar garis ini. Nanti pas akan dipotongnya di bagian sini nanti. Seperti itu. Nah, ini yang warna ungu ini garis aman cetak. Oke.
Terus juga ada lagi, Mas, kalau misalkan judul halaman dan segala macam mau lewatnya gimana? Kan ribet satu persatu, ditaruh, ribet kan? Nah, sekarang kalau di sini ada istilahnya tuh master. Ini saya turunin dulu ya. Oke. Nah, ini ada istilahnya master. Nah, master ini fungsinya tuh gini. Anggaplah tadi ya, saya bikin pembatas yang tadi. Ya kan, warnanya misalkan oke ini aja. Nah, ini batas kiri kanan ya. Ini kiri, ini kanannya majalah. Soalnya nanti lucu nih, soalnya banyak juga teman-teman yang di saat mau bikin booklet bingung. Wah, ini mana depan, mana belakang ya? Atau dan segala macam sampai halaman ke 100 atau ke 1000. Istilahnya kan ada yang ngitung ganjil genap tuh istilah kalau di publishing itu kateron gitu kan. Jadi kayak nentuin ntar halaman ini ketemunya sama halaman ini gimana ceritanya untuk master. Nah, di sini rahasianya sebenarnya. Oke, dibikin dulu masternya. Sebelum kita bikin kontennya itu nanti seperti apa. Oke, kalau udah ya. Apa hanya gini doang bisa, Mas? Bisa masukin nomor halaman nggak? Bisa banget. Gitu. Coba buat tulis di sini, misalkan, sekarang tanggal berapa sih? 27 Mei 2020. Oh, gini aja. Training Adobe Certified Associate. Wah, kepenuhan gimana, Mas? Tarik aja, nggak perlu takut. It's okay. Ntar pasti kebuka, oke? Associate. Oke. Ya, kalau udah, anggaplah taruh sini. Dan ini kalau kita lihat dari jauh, oh bagian sini sebelah kanan, sini sebelah kiri. Biasanya kalau kita awal ngebuka buku, buka buklet atau majalah, misalkan ini bagian depan, pas kita bukanya ke sini ya, ke sebelah sana ya. Ke sini berarti yang ini, bagian cover itu sebenarnya ini. Dan ini bagian belakang covernya. Nah ini knowledge yang mesti teman-teman tahu nih. Penting banget. Ya, kalau misalkan seandainya ini sebuah cover, ini cover depan, ini cover depan. Jadi nggak mungkin ngedesain covernya di sini, lipetannya itu belakangnya itu di sini. Yang benar ini di depan, ini di belakang. Jadi nanti kalau teman-teman mau bikin booklet, mau cetak di percetakan, awas hati-hati kebalik kanan kirinya. Gampangnya gini, yang paling depan, paling pertama itu anggaplah nomor 1. Ini nomor 1, ini nomor 2. Jadi bukan ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 1, ini nomor 2. Persis kayak di sini nih. Ini kalau gue tambahin nih. Ya. Oh, sorry. Salah master. Nah. Oke, misalkan ya anggaplah. Ya. Ini nomor 1, ini nomor 2, kelihatan nggak? Sebentar, gue gedein dulu dikit. Ya, ini halaman 1, ini halaman 2, halaman 3 di kanannya, halaman 4 di bawah, halaman 5, dan seterusnya, secapeknya gitu. Misalnya mau 1000 halaman, monggo silakan gitu. Oke, ini gue balikin lagi. Ini menarik nih. Ini salah satu software yang nggak populer, tapi di dunia printing itu kepake banget. Oke, ini udah ya, batasnya begini aja misalkan. Oke, sekarang kalau ini kita ngetes bikin halaman seperti apa. Sorry tadi ke distract. FYI aja tadi, itu buat FYI. Oke, sini lagi misalkan. Nah, usahain sama kanan kiri. Jangan sampai pas dicetak, pas di print atau pas buat hafalan entah itu kan,
ininya nggak seimbang. Berarti ini harus oke, ya. Ini udah gini ya. Oke, kalau udah. Terus cara masukin ininya gimana, Mas? Oke, ini gue bikin. Ya, misalkan di sini ada type. Nah, ini apa mau bullets, maksudnya yang bulat-bulat ya. Orang sana pun bilang bulat itu bulat sebetulnya. Padahal bulat itu maksudnya mungkin peluru gitu kan. Apa apply number? Kita lihat apply number. Oke. Coba, oke, gue pikirin dulu. Sebentar. Type. Nah, di sini ada juga bullet karakter bisa, ada markers. Nah, ini nih yang buat page number nih. Kalau tadi kalau misalkan kita bikin apa namanya mau bullet di sini pun juga ada sebenarnya kalau yang tadi yang bullet number. Tapi kalau ini lebih ke spesial karakter nih. Apa ada? Oh, markers. Oke. Next page current page number misalnya. Hurufnya sih begini doang nih. Dan kalian bingung, kok bukan huruf angka sih, Mas? Ya, kita lihat aja ntar. Ini ya, anggaplah nomornya kita taruh di sini. Jadi biar tahu, oke, di sini biar kelihatan. Oke, di sini gue copy, gue pindah ke sebelah sini. Oke, kalau gue pindah, ininya gue coba set. Oke. Sekarang kalau udah master udah selesai, kita klik ini. Nah, kita sekarang masuk ke page yang tadi nih, ada foto gue di sini. Nah, kita lihat fungsionalnya. Ini halaman 1, halaman pertama. Pas kita klik halaman kedua, nah, langsung ada kan? Benar nggak? Halaman ketiga, halaman keempat, sampai halaman ke-1000 juga. Jadi, ngasih ininya nggak capek-capek. Nah, gue mau nanya nih. Ada yang nanya, Leonard Michael. Jadi kalau bosan di Barcelona, sekaligus cetak lagi gimana, Bang? Nah, gue coba satu persatu jawab ya pertanyaan dari Leonard Michael. Halo, Kak Leonard. Sorry, tadi nggak kebaca chatnya. Halo, Kak Leonard. Ya Bang, Gimana? Gimana maksudnya nih, Bang Leo nih? itu yang kan kadang kan brosur kan kita kan sebarkan bisa lewat WhatsApp atau gimana. Baru setelah itu kan ada juga yang mau dicetak itu. Kalau yang tadi kan Abang kan ada bilang kalau kita nengok secara digital kan lebih enak nengok yang sans serif. Tapi kalau udah kita printing harus pakai lebih bagus serif. Jadi kalau kita mau print, bagusan kita ubah fontnya semua ke serif dulu atau gimana gitu? Bikin 2, satu yang buat digital, satu yang buat di print. Oh iya. 2. Tapi kan kadang gimana? Tapi kenapa? Tapi kan kadang kan nanti ada orang bilang, kok ada klien bilang, kenapa kamu ubah-ubah fontnya gitu? Kasih lihat aja teorinya. Kasih tahu teori itu ya Bang ya? Iya, kasih lihat teorinya aja. Dan itu udah hal yang umum di dunia kerja tuh hal yang umum sih sebenarnya. Hal yang umum banget. Jadi no worries. Jadi Bang Leo nggak usah khawatir nanti kok ini beda segala macam. Bang Leo jelasin. Di saat Bang Leo ngejelasin, ternyata ada pengaruhnya ya cara ngebaca dan segala macam. Dari ngebaca sebuah informasi dalam sebuah brosur itu penting banget, kejelasan huruf dan segala macam. Nanti by default Bang Leo jadi dianggap expert nggak? Otomatis Bang Leo langsung dianggap, wah Bang Leo ilmunya banyak juga ternyata ya. Nah, kalau udah kayak gitu kan naik kan? Bener nggak? Naik ilmunya. Itu maksudnya Bang Leo. Oke Bang ya, makasih Bang. Oke, kejawab, thank you. Sekarang dengan Dayan Nasrul Haq.
Halo, Ya, Kak. Mas. Nah, ini maksudnya gimana nih? Kalau bentuknya lebih organik maksudnya gimana nih? Kayak Itu tanah. yang tadi waktu apa? Fotonya teksnya bisa ngindarin foto itu, Mas. Nah, Oh. Mhm. nah itu kan biasanya kan kita kan nggak mesti Yang ini ya? geometri gitu. Ya, kita Nah. kan nggak mesti geometris kayak gitu. Misalnya bentuknya kita bikin sebuah ilustrasi gitu. Misalnya kita ingin taruh di tengah-tengah gitu. Oh, Eh, bisa. hah? Yang begini kan maksudnya kan? Nih coba Ya, lihat. ya. Bisa. Anggaplah nih gambarnya bentuk shape ya. Bener nggak? Ya, Mas gitu kan? ya. Ini yang kayak gini-gini kan? Ya. Ini maksudnya? Tapi itu fotonya. Fotonya. Oh, di fotonya. Nah, ini nanti bisa diatur, Mas. Oh. Maksudnya fotonya ini diapain? Itu fotonya kan itu kan bentuknya geometris kayak gitu. Nah, kalau misalnya fotonya organik bentuknya gimana, Mas? Oh, yang sudah di crop. Iya. Maksudnya gitu. Hah? Oke. Apa sudah di crop maksudnya? Gimana ya? Oh, nih organik tuh maksudnya kotak gini ya? Maksudnya maksudnya organik tuh Atau background-nya nggak ada, Mas. itu namanya di crop. Oke, kalau itu misalkan gue coba buka InDesign dulu deh. Sorry, gue stop share dulu ya, sebentar. Ini pertanyaan menarik nih. Gue coba buka Illustrator dulu. Soalnya gini, banyak cara sebenarnya dan itu seru banget, man. Sebentar. Oh, atau nggak gini aja yang gampangnya. Share screen. Oke. Oh, gue kebayang maksudnya Mas tadi itu. Udah kebuka belum ini sana? Sudah ya, sudah kebuka ya. Oke. Ini gue geser dulu. Oke. Di sini file, oke, pen tool, oke. Oh, enggak. Ini deh. File place. Fotonya besar sekali. Halo Mas, tadi siapa namanya? Dengan Mas siapa tadi? Mas Dayan. Oh ya, Mas Dayan. Maksudnya background-nya ini nggak ada, Iya. terus masuk di sini kan? Iya. Maksudnya gitu kan? Nah, itu ada 2 treatment, Mas. Bisa lewat Photoshop dulu, lewat Illustrator. Caranya gini, ini saya coba bikin komparasinya ya. Ini saya coba bikin komparasi dulu, oke. Ini seru nih, soalnya ada banyak cara buat nge-layout. Ini saya stop dulu, saya ke Photoshop. Sebentar, lagi loading. Oke, Photoshopnya mana? Oke. Oh, ini Illustrator ya. Oke, wait. Photoshop mana nih Photoshop? Nah, ini aja deh yang paling gampang deh, yang udah. Anggaplah gambar baju. Nah, ini selalu saya tekankan kemarin buat teman-teman yang untuk editing tuh harus di Adobe Edge 98, bukan ngedit di sini. Kalau ngedit di sini warna apa namanya itu nggak luas gitu kan. Harus lewat sini. Oke, ini kalau udah gue convert. Oke, sekarang ini background-nya juga coba hilangin. Oke, shadow-nya gue hilangin semuanya.
Kalau udah, gue crop. Biar gampang. Oke. Ya, kalau sudah ini gue save as PSD. Judulnya apa ya? Coba kaos. Oke. Oke, kalau udah ini gue stop. Ini nggak ada rekayasa ya, langsung live nih. Oke, ini this is interesting, this is fucking interesting. Oke, udah kebuka ya, InDesign ya, sudah. Oke, udah. Kalau udah, kita file. Ini yang rekam sekarang mana nih? InDesign kan ya? Bentar. Takut salah. InDesign, oke. Kalau udah, sudah hide floating meeting controls, oke. File, place. Nah, karena tadi bentuknya ada PSD, bisa tuh kita langsung masukin sini. Wah, besar banget kan, gitu. No worries, kecilin aja, atau enggak cara gini. Udah. Atau enggak bikin gini aja dulu, biar enggak terlalu capek, kayak kegedean. Kaos, oke. Oke, fitting. Content, fit content to frame. Oke. Nah, ini maksudnya transparan gini kan? Nah, kalau kayak gini mas, ini treatment satunya nih, caranya nih. Ambil pen, oke. Ya. Anggaplah, misalkan, delay, oke. Cancel, oke, sorry. Biar kelihatan itu, oke, udah. Nah, apalagi kita lagi ngerjain desain buat clothing line ya. Buat t-shirt clothing line, oke, kalau udah. Ini ke sini. Gini kan yang mas maksud? Iya, Mas. Mau diulang nggak caranya? Gimana? Ini bisa? Berarti harus lewat Photoshop dulu nggih, Mas nggih? Iya, betul sekali. Jadi Photoshop kita edit dulu, maksudnya dengan transparan maksudnya gini. Kan kadang kan kita bikin langsung, oh filenya kecil segala macam. Gak apa-apa, editingnya di Photoshop tadi saya save biasa aja kan, PSD kan. Nanti di saat kita nge-link ke sini, tetap hasilnya akan tinggi gitu loh. Size-nya akan besar juga gitu. Jadi nggak mesti khawatir. Nah ini kepake banget nih buat teman-teman yang nggak bikin website atau segala macam nih kayak gini-gini salah satu apa ya trik. Oh ternyata bisa di macam-macamin segala macam gitu. Nah ini kita lihat lagi teksnya misalkan apakah ada yang kepotong atau enggak, hyphenate kita lihat, kita kosongin gitu. Kalau ini saya geser gimana mas? Bisa, monggo digeser, nggak masalah. Mau dipindahin kemana atau apa bisa jadi salah satu oh bisa ya gitu. Gimana mas? Sudah jelas kah? Sudah, Mas. Oke. Puas nggak? Puas. Oke. Nah, Bang Yanuar bener nih. Enaknya Adobe antar software, sync-nya memang gampang banget. Nah, tuh yang Bang Yanuar bilang yang sudah Adobe Certified Associate bilang begitu. Kan? Oke, ada yang mau ditanya lagi nggak? Waktunya tinggal 4 menit lagi. Sama satu lagi nih, ini info kalau untuk swatch-nya adanya di sini ya teman-teman ya. Jadi ini warna paper putih itu udah pasti warna paper, nggak mungkin warna putih tinta gitu karena ini outputnya nanti bisa buat digital publishing atau apa.
bisa transparansi juga dan segala macam. Nah, ini warna-warnanya seperti itu. Nah, ini juga salah satu editan outputnya, misalkan tadi kan karena kita ngetesnya buat ke print kan, gitu. Sekarang kalau cetaknya buat ke yang lain beda lagi nanti hasilnya, seperti itu. Ada yang mau bertanya nggak? Nah, di sini ada banyak ya, misalkan show gradient swatch misalkan. Karena nggak ada, kita masih ngisi dulu, gitu. Nah, nggak ada. All swatch yang ada ini. Nah, sekarang kalau ini kita lihat, di sini sampai segala ink manager juga ada. Jadi teman-teman nggak usah worry. Wah, gue nggak ngerti cetakan dan segala macam. Nah, di situ ada settingan ink managernya juga. Jadi kalau nanti teman-teman percetakan segala macam, ingat yang kemarin saya bilang kan, si percetakan tanyain mesinnya mesin apa, biasa settingannya berapa, kalau hasilnya mau bagus banget dan sempurna, ini nanti disamain sequence-nya. Nah, capek kan kayak gini aja ada beginian loh. Ada transparan, ada opak, jadi gini. Ini kenapa ada kayak gini? Ini untuk warna-warna khusus yang nggak bisa dikombinasi gini. Nggak bisa dikombinasi sama warna cair magenta yellow gitu. Jadi ada warna-warna khusus. Nah, nanti prosesnya gini, pakai value for spot gitu kan. Itu next lah. Next training lah. Next training. Saya bisa coba jelasin. Oke, ya. Terus kalau misalnya mau ngelihat apa namanya, apalagi di sini. Oke, load swatches misalnya. Nah, ini kita mesti cari swatch yang khusus gitu. Seperti itu. Nah, untuk sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Aman ya? Ini sampai segala source by color values. Oh, keluar semua nih. Jadi yang ada di sini nih, keluar warnanya. Ada yang mau ditanyain kah? So far? Waktu tinggal semenit lagi. Jadi yang tadi saya coba share ke teman-teman, pastikan nanti di saat nge-layout dan segala macam itu desain prinsipalnya dipakai. Ini buat kalian juga, nanti one day kalau berkarir di dunia desain, harap dipakai. Dan kalau yang gini, Adobe itu hanya tools, selebihnya itu skill kalian, soft skill kalian di mana kalian ngedesain. Saya cuma mau mastiin itu aja. Kalau tools kita bisa pelajari dan segala macam. Yang lebih penting lagi itu inner skill, our inner skill. Gitu teman-teman. Ada yang mau ditanyain? Oh, cara lihat overprint preview per warna apakah bisa, Mas? Oke, sebentar. Gua share lagi. Ya, udah kelihatan ya. Nah, hide nothing. Sebentar. Oke. Ini biar kelihatan apa bedanya, yang udah berwarna apa enggak. Nah, teman-teman masih bingung nih. Wah, pas ditarik kok gambarnya kok nggak ngikut ya, Mas? Nah, kita lihat aja. Klik kanan, fitting, fit content to frame misalkan. Nah, kan tadi gepeng nih. Berarti fit, apa lagi? Fit content proportionally. Nanti kita rapiin. Oke, kalau udah, ini yang paling penting banget ini, tadi kan view, overprint preview, ya kan? Ini kalau nanti setelah di print. Kalau proof setup-nya gimana, Mas? Nah, oke. Free proof setup. Cam color, oke. Preferring view. Ini tadi kita nge-print di mana sih untuk apa sih ini output-nya? Edit sebentar, gue cek dulu color setting. North America Prepress. Nah, ini salah satunya. Ya, gue coba kasih lihat teman-teman ya bahwa nanti kalau nanti mau dicetak nanti outputnya seperti apa, mesti dipilih-pilih lagi. Oke. Color setting gue coba ubah. Oke. Nah, ini kan dokumennya udah sama nih.
Ini proof color. Nah, kalau yang tadi pertanyaan tadi itu dimaksudkan karena itu outputnya di Photoshop, ya. Nah, kalau di sini maksudnya ke proof color. Jadi pertanyaan tadi ini kalau proof color itu untuk hasil cetak outputnya. Tapi kalau teman-teman nanya bisa dipecah ke CMYK nggak? Nah, itu cuma hanya bisa di Adobe Photoshop ya, buat teman-teman ingat ya. Karena di sini bukan tipikal ada channelnya dan segala macam. Ini satu kesatuan. Jadi kalau mau di custom misalnya seperti itu. Misalnya di screen mode apa? Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya mau lihat high banget hasilnya kayak gimana gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau untuk yang kayak gitu, ini tadi saya mau coba buka bahwa untuk yang dipecah CMYK itu cuma ada di Photoshop. Karena baik lagi, pertanyaan tadi itu output foto, otomatis outputnya foto. Kalau ini dia hanya digital publishing yang nyiapin tinta yang akan keluar itu seperti apa. Oke, ini kalau working CMYK. Nah, nggak ada perubahan warna sedikit sih, paling hanya ini kan kertas nanti outputnya. Seperti itu. Nanti pas di kertas gini agak di laptop kalian apa di handphone kalian seperti apa warnanya sih? Saya penasaran sebenarnya. Kalau dari Zoom ini warnanya bisa ketangkep banget kayaknya. Nggak tahu ya. Nah, jadi jawaban untuk tadi si Mas siapa nih? Mas Rijal, overprint per view per warna bisanya cuma hanya di Photoshop. Gitu loh Mas Rijal. Jadi kayak tadi hanya bisa sampai ke ink, tinta yang akan dikeluarkan untuk ngasilin warna-warna kayak tadi itu jumlahnya itu berapa? Itu tadi ada di swatch. Gitu loh Mas Rizal. Ya, jadi mesti dipilah ya. Yang Photoshop itu untuk foto, yang Illustrator untuk bikin ilustrasi, dan kalau InDesign itu untuk digital publishing. Gitu. Ada yang mau ditanyain lagi? Saya perhatikan color picker Illustrator dengan color picker InDesign beda ya Mas. Saya suka bingung kalau main warna di InDesign karena beda color picker dengan Illustrator. Nah, kepentingannya Mas Ahmad Farhandi. Kalau color picker di InDesign itu memang outputnya untuk publish. Kalau Mas Randi iseng gitu kan ngebaca artikel tentang InDesign itu apa sih sebenarnya? Dia itu digital publishing desktop. Dia itu udah main-main otomatis main-main sama warna. Jadi bukan untuk editing warna. Walaupun bisa gitu, tapi nggak semaksimal Illustrator sama Photoshop. Seperti itu. Jadi color picker itu hanya sebagai gini. Gue kasih sampel satu lagi. Gue kasih sampel lagi nih untuk color pickernya sebentar. Oke. Color pickernya sebentar. File place. Gue cari yang warna-warni aja deh. Coba deh ini deh. Ya. Fit content proportionate. Oke. Nah. Nah, dia itu beda. Kalau misalkan outputnya sebuah gambar, nah, dia yang diambil tuh pixel untuk dicetak warna outputnya gitu loh. Jadi nggak kayak si Photoshop sama Illustrator karena memang fokusnya dia hanya untuk publishing seperti itu. Jadi emang beda kepentingan dia. Jadi nanti warna-warna khusus itu yang bakalan di set. Maka itu kayak tadi kayak kemarin kita coba bahas ya. Ini gue coba close. Kayak kemarin itu gue bahas kenapa di Photoshop itu sebentar. Photoshop mana sih? Nih. Di Photoshop itu ada istilahnya itu ini gamut warning. Nah, istilah gamut warning kan kemarin gue udah coba jelasin kan. Gamut warning itu untuk
nyari warna apa yang nggak bisa di-represent sama tinta, sama tinta yang akan untuk kita print. That's why kemarin gue coba saran ke teman-teman, dicek dulu fotonya apakah udah proper untuk dicetak atau belum, apakah ada warna yang hilang atau enggak. Kalau nanti dicetak itu mesti kita replace warnanya. Setelah itu selesai, kita save PSD. Nah, di InDesign nanti hanya sebatas cuman warna-warna yang akan hanya ditampilkan. Kayak misalnya warna-warna kayak begini nih. Warna-warna yang kayak gini nih, yang di bawah ini nih, dia udah masuk dari bagian sini. Gitu. Jadi ya intinya dia nggak separah itu untuk editing warna. Nah, gitu loh, Mas. Siapa tuh namanya? Mas Farhandi. Saya suka bingung kalau main warna di InDesign. Nah, coba saya ke Mas Farhandi. Halo, Mas Farhandi. Halo, Mas. Nah, bingungnya tuh biasanya karena mau masukin elemen desain ya? Iya, Mas, misalnya mau warnain teks gitu. Kan biasanya kan bikin majalah kan masukin teks gitu kan. Nah, warnanya susah tuh. Nah, suka jadi keterangan. Nah, jadi caranya gini, Mas. Untuk guidance warna, Mas bikin di Illustrator dulu. Maksudnya gini. Di Illustrator jangan di Photoshop ya. Di Illustrator misalkan Mas mesti pasti ini elemen-elemen yang mau Mas pakai di layout itu apa aja, nanti di save sendiri-sendiri gitu ya. Maksudnya di save sendiri-sendiri itu per objek desain, misalkan header atau apa nanti dipisah, nanti setelah itu baru dikombinasiin ke InDesign. Nah, InDesign itu kita mainin teks di situ. Gitu loh, Mas. Sebenarnya gitu caranya. Ada lagi mau ditanyain nggak? Seru ya? Gimana Bang Hasan nih? Sudah jam 21.38 hari ini. Dan cuman konklusinya jadi gini. Kayak tadi di awal untuk opening, teman-teman pastiin di saat ngedesain semua harus human centric sama kebutuhan apapun itu gitu kan. Kalau karena kebutuhan kita visual design untuk kebutuhan mata, ya kita pastikan paling enggak apa yang teman-teman tampilin tuh jelas maksudnya apa gitu. Balik lagi ke situ aja. Ada yang mau ditanya nggak? Aman ya? Gimana Bang Hasan? Yang lainnya gimana? Ada yang mau ditanya nggak? Gimana, ada pertanyaan teman-teman? Kayaknya aman. Oke, kalau tidak ada pertanyaan berarti semuanya aman. Gue yang nanya apa? Mau gue nanya nih, San? Boleh. Mas Adi mau nanya apa nih, Mas? Gue mau nanya sekarang. Gue nanya random aja ya. Ini tadi gue udah ngomong panjang lebar segala macam. Gue mau say hi ke Kak Christina Marta, coba. Say hi, Kak Christina Marta. Halo. Halo, Kak Christina. Dari mana, Kak? Dari ITS, Kak. Hah? Dari TS. Oh, dari TS. Ya, Kak Christina. Biasanya kalau misalkan bikin tugas dari kampus nih, pernah dapat tugas bikin brosur nggak? Atau flyer? Tidak, Kak. Tapi tertarik di desain. Oh, Mbak Kristina tuh di bidang apa nih? Jurusan apa? Fisika. Hah? Fisika. Fisika? Fisika? Wih, serius nih, Mbak? Halo? Kedengeran kah? Kedengeran kah? Jurusan, oke, jurusan fisika ya. Berarti gini, kami di ranah desain itu sebenarnya bersinggungan sama disiplin ilmu yang Kak Christina punya, kayak di bidang fisika gitu kan. Kayak di sini kita main cahaya, main warna dan segala macam. Nah, kalau dari kakak sendiri nih, sempat belajar juga dong soal warna, Kak? Iya, Kak. Coba dong, share ke kita dong. Kalau dari teman-teman di sisi fisika tuh warna tuh gimana sih terjadinya? Ini anak-anak desain wajib tahu ya, karena yang ngomong orang fisika nih. Karena kita hybrid ya, kita bukan pure seniman, jadi we need to know exactly.
Cerita dong, Kak. Kalau dari fisika, warna tuh gimana? Warna itu berasal dari cahaya putih yang diuraikan. Nah, oke. And then? Dan kita bisa melihatnya itu dari pantulan mata kita. Oke, jadi warna itu bisa terlihat karena ada cahaya yang dipantulkan oleh benda tersebut. Begitu nggak, Kak? Iya. Kira-kira kayak gitu ya. Oke, thanks. Nah, jadi sebenarnya misalnya kayak Kak Christina nih, walaupun eksak banget kan fisika gitu. Ya nggak apa-apa belajar desain. Itu kayak Leonardo da Vinci itu bisa gambar kan. Ya, kenapa? Suka apa? Buat desain juga gitu. Oh, juga suka buat desain. Bikin desain apa? Lagi senang bikin desain apa? Saya kan punya itu filosofi fisik itu kan tentang konten tentang fisika gitu. Nah, itu kan butuh desain juga, Kak. Oke. Jadi pas bikin konten butuh soal layout juga segala macam ya. Iya. Oke, thank you Kak Christina. Nah, sekarang nih satu pertanyaan lagi ya. Gue mau nanya soal warna nih sama semua teman-teman. Pasti di kampusnya atau segala macam pernah dong belajar tentang warna itu gimana gitu kan. Ada yang bilang, warna itu ada psikologis warnanya. Sekarang gue mau tanya nih, teman-teman bisa jawab di chat ya. Kalau menurut teman-teman, merah tuh warna artinya apa? Warna merah tuh artinya apa? Coba jawab di chat. Oke, ada yang bilang berani, ada yang bilang apa lagi? Pengorbanan, semangat, berani, semangat. Ada lagi nggak? Sedih. Hah? Sedih. Apa tuh? Bad mood. Warna bad mood. Oh, merah tuh bad mood. Oh, warna penderitaan. Tuh Bang Leo bilang warna penderitaan. Ada lagi nggak? Merah tuh warna apa? Ada yang bilang warna meriah, ada berani, ada tegas. Mencolok. Oke. Sekarang kalau misalkan kita balikin ya ke diri kita sendiri kan. Tadi kan kata-kata yang tadi yang tadi kita tulisin di chat itu kan bisa dibilang itu dari zaman kita SD kan. Zaman gue SD nih kalau bilang, wah bendera merah putih tuh, merah itu warna berani. Itu pun putih itu warna suci misalnya. At that the moment gue ngeblank dan bingung. Anjir nih maksudnya apa warna merah gitu. Ternyata setelah kasih di sini kalau mesti dipikir ulang ya statement-statement kayak gitu. Yakin loh merah tuh warna berani gitu kan, atau warna apa itu. Coba gue mau say hi ke Sulaiha Laila Arifta. Halo. Halo, apa? Mas. Halo. Ya, halo. Halo Kak Sulaiha. Iya, Kak Lala, Mas. Oh, hah? Lala. Oh, panggilnya Lala. Oke, Kak Lala. Iya. Nah, Lala, dari mana nih? Dari TS. Oke, dari TS. Gue mau nanya nih ya, Kak. Merah tuh kalau menurut Kakak apa? Tadi bilang mencolok ya? Iya, mencolok. Terus soalnya kayak jadi empasis gitu di mata. Oh, empasis. Jadi kayak terlihat ada penekanan di situ kan? Iya. Nah, kira-kira apa lagi? Aduh. Iya, gini. Apa ya? In your daily life, pakai lipstick nggak? Enggak. Oh, enggak. Punya teman yang pakai lipstick nggak? Apa ya? Warna... Nggak tahu. Oke, sekarang gini, kenapa banyak teman-teman kita nih yang perempuan ini kalau pakai lipstick itu warna merah? Menarik perhatian. Oke, biar menarik perhatian. Ini kalau dari sisi maksud menarik perhatian gimana nih? Memikat. Warna memikat. Oh, memikat. Oke, memikat, menarik perhatian. Berarti kalau misalkan gue bilang warna merah itu artinya seksi, masuk akal nggak? Masuk sih. Ya kan? Nah,
Tapi kan ada juga nih kalau dari sisi perempuan bilang, oh merah tuh biar gue kelihatan seger apa dan segala macam, membara dan segala macam. Jadi ya, nah jadi ternyata artinya tuh ada panjang kali lebar ya. Oke. Nah sekarang gue mau tanya lagi nih Kalala nih, satu lagi pertanyaan. Iya, aduh, iya mas. Nggak apa-apa, it's okay. Ini kan kita lagi ngobrol. Iya. Ini buat semua teman-teman nih. Warna hijau sama warna biru bedanya apa? Kalau warna hijau Kak Lala ngerasainnya apa? Kalau biru apa? Beda aura mungkin. Nah, kalau menurut kakak biru apa? Biru kayak dingin. Oke, biru kita tampung ya, biru dingin. Kalau hijau? Hijau alam. Hijau alam. Suka naik gunung kah atau ke hutan-hutan gitu kan? Pernah ke hutan. Seriusan pernah ke hutan? Oke. Di sana ngeliat banyak warna hijau kan. What did you really feel about green then? Tenang, damai, Ya. terus kembali ke alam. Kembali ke alam. Nah, gue denger nih, rumor nih, banyak dari teman-teman kita juga kan. Pas ngeliat warna biru tuh bilangnya itu tenang juga. Mungkin persepsinya beda-beda kali, Mas. Beda kali ya. Nah, Kak Lala pernah nonton film Inside Out nggak? Inside Out. Bentar. Film yang mana itu? Film animasi yang Inside Out yang ada yang kuning, ada yang merah. Oh ya, pernah. Ya kan? Yang kuning apa? Yang kuning kayaknya happy deh kayaknya. Happy ya. Yang merah marah-marah angry. Terus. Iya, marah. Nah, habis. Nah, yang warna biru apa? Dia sedih. Itu ya? sedih. Iya. Iya ya. Iya, kok kenapa sedih? Kenapa di sebagian orang-orang, teman-teman saya sendiri atau bilang, wah warna biru itu warna damai atau whatever. Tapi ternyata dalam ranah psikologis, biru itu warna sedih loh. Dan gue juga bingung. Banyak juga yang ngasih persepsi, wah warna biru itu kalau perusahaan atau teknologi itu warna itu harus biru. Bener nggak? What do you think? Mungkin kalau biru tuh lebih tenang di mata gitu kali, Mas. Yakin? Gak tahu. Yaudah, nanti untuk gini. Nanti untuk acara ke depan gue coba panggil temen gue yang psikologi ya. Iya, Mas. Nah, kita ngebahas ini. Soalnya gini, gue nggak kepengen teman-teman di sini belajar desain itu dari katanya. I don't like that. Gue prefer dari yang bidangnya. Ya kayak tadi misalkan dari teman-teman kita yang di fisika gitu kan. Warna itu apa segala macam. Nah, ini buat kita sebagai anak desain itu harus wajib tahu. Gitu, oke? Ini kita keep dulu aja sampai ketemu minggu depan. Oke, thank you, Kak. Makasih, Mas. Yuk. Halo, gimana semua? Udah jam berapa? Wah, udah jam 21.50. Gimana kalau kita udah habis akhirin ya, Mas. Kita akhirin ya? Kita akhirin yuk. Sudah malam juga ya, Mas. Oke, Mas. Alhamdulillah ngantuk katanya. Nah, ya udah kan kalau udah ngantuk kita tinggal bisa istirahat gitu ya. Oke. Terima kasih Mas Edi atas waktunya. Hari ini kita tidak ada undian, teman-teman. Mungkin besok ada undian. Doakan. Jadi sampai hari ini kita